Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang tidak akan dapat kita hitung. Dan kalau seandainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun atau sepanjang umur kita, pada hakikatnya kita juga belum bersyukur atas semua nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak. Dari nikmat mata saja, nikmat telinga, nikmat hidung, dan yang lainnya. Dari nikmat mata kita ibadah puluhan tahun pun kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersyukur sangat-sangat sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia yang sangat besar kepada manusia. Cuma manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Syukurnya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, syukurnya dengan menjauhkan larangan Allah, syukurnya dengan mentauhidkan Allah SWT, syukurnya dengan segala macam menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Syukurnya kita diantaranya berbuat baik kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Sebab Rasul bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Karena sangat sedikit, kata Allah, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sedikit sekali. Makanya Nabi SAW melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnah dalam rangka syukur kepada Allah. Dan Nabi SAW melaksanakan sholat sunat sampai kakinya bengkak ketika ditanya oleh istrinya, Rasulullah, bukankah Allah mengampuni dosa engkau yang lalu yang akan datang? Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, dan juga bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Sebab Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi orang yang tidak berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dia, pada hakikatnya dia adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Pada hakikatnya dia adalah orang-orang yang laim, orang yang tidak tahu budi. Makanya kita perhatikan diri kita termasuk orang yang bersyukur atau tidak. Makanya orang yang pertama kali kita wajib bersyukur, pertama kali manusia dari manusia ini orang tua kita. Makanya Allah berfirman, anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian akan kembali. Syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Seandainya manusia berbuat kebaikan kepada orang tua sepanjang umurnya, pada hakikatnya juga belum membalas kebaikan orang tuanya, apalagi kepada Allah SWT yang nikmatnya nggak bisa kita hitung, yang menciptakan, memberikan rezeki, memberikan segala macam, nggak bisa dihitung. Makanya kita harus bersyukur kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan sunnah kepada kita. Kita wajib bersyukur, berterima kasih, mendoakan mereka dengan kebaikan. Kepada orang-orang yang pernah membantu kita, baik dalam sekolah kita atau segala macam, kita wajib bersyukur. Karena banyak orang yang tidak bersyukur. Berbuat baik kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Perhatikan, karena di antara berbuat baik kita kepada orang tua
yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang pernah orang tua berbuat baik, atau orang itu berbuat baik kepada orang tua kita, kita balas kebaikannya. Karena banyak sekali kalau kita lihat dari kehidupan kita, kita ini belum bersyukur kepada Allah Ta'ala, belum bersyukur. Ngaji termasuk salah satu bagian dari syukur kita kepada Allah. Nuntut ilmu salah satu bagian dari syukur kita kepada Allah. Tapi bukan hanya nuntut ilmu, kita harus belajar lagi, kita harus ibadah lagi kepada Allah, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Dan kita nggak boleh lelah untuk berbuat kebajikan, sebagaimana Allah terus menerus berbuat kebaikan kepada kita. Di antara syukur dari harta yang kita peroleh, ya kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan sedekahnya, kita menaikkan ibadah haji, menaikkan ibadah umrah, menolong orang-orang fakir dan miskin dan yang lainnya. Itu syukur dengan harta yang. Tapi seandainya pun kita nggak punya apa-apa, nggak punya harta, hanya sedikit, kita fakir, miskin, tapi tetap wajib beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dari oksigen aja kita nggak mampu untuk membalas kebaikan Allah SWT yang kita hirup, dari udara, dari air, dan segala macam. Seandainya pun kita nggak punya apa-apa, tetap wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Apalagi diberikan segala macam oleh Allah pada kita. Apalagi kita diberikan segala macam, diberikan ilmu, diberikan hidayah di atas sunnah. Ini aja diberikan oleh Allah SWT, hidayah di atas Islam, di atas sunnah, lebih baik dari dunia dan seisinya, yang wajib kita syukuri. Orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita jangan dilupakan. Banyak orang-orang yang laim sekarang ini, yang tidak tahu budi. Orang yang mengajarkan kebaikan dilupakan, gak boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW bersabda, Allahumma salli wa sallam, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pernah berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Apa aja orang memberikan harta kepada kita, kita akan ingat. Kita lagi susah yang luar biasa, orang ngasih uang 100 ribu kepada kita, berharga uang 100 itu, kita akan ingat orangnya seumur hidup. Atau 1 juta diberikan. Begitu juga orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat kita, karena ilmu dengan harta lebih baik ilmu, puluhan kali lebih baik ilmu daripada harta. Kata Nabi, balas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kamu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, apabila kamu enggak mampu untuk berbuat baik, untuk membalas kebaikan orang itu, fad'u lahu, maka doakan dia terus. Doakan kebaikan orang itu yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian merasa bahwa kalian sudah membalas kebaikannya. Jangan lupakan, orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita, doakan terus. Sebagaimana kita terus mendoakan kedua orang tua kita siang malam, dan di waktu sujud kita doakan. Begitu juga orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita, doakan terus mereka. Orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, doakan kebaikan kepada mereka. Dan terus seperti itu. Dan apa yang bisa kita balas kebaikannya dengan apa yang kita mampu. Ini ajaran Islam. Islam mengajarkan demikian. Sampai orang kafir pun yang pernah berbuat kebaikan kepada Rasulullah, Rasul balas kebaikannya. Tetap. Kenapa? Allah yang menyuruh untuk berbuat kebaikan kepada orang yang pernah berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka ini harus terus kita berusaha bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga antum sudah hafal hadisnya yang Nabi wasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yang dia jelas sahabat yang merupakan khairun nas, yang bersyukur kepada Allah. Tapi Nabi ajarkan untuk kita semuanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi syukur kita harus terus, nggak boleh berhenti. Dan sedikit apapun yang kita terima, apa aja dari rezeki yang Allah berikan, dari ilmu yang kita dapat, dari harta yang kita peroleh, apa aja kita wajib bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur dengan yang sedikit, nggak akan bersyukur dengan yang banyak. Kata Nabi SAW, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha wa tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun
wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia enggak akan bersyukur dengan yang banyak. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia pasti enggak akan bersyukur dengan yang banyak. Sedikit yang kita diberikan oleh orang atau ilmu yang diberikan, syukuri. Yang sedikit itu syukuri. Wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur yang sedikit, enggak akan bersyukur dengan yang banyak. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Wa tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun. Dan menceritakan nikmat Allah dan menampakkan nikmat itu merupakan syukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah, kamu sampaikan nikmat itu, tampakkan nikmat itu. Wa tahadduts bi ni'matillahi syukrun. Dan menceritakan nikmat itu kepada orang dari apa yang kita peroleh, termasuk syukur kepada Allah, dan menampakkan nikmat itu merupakan syukur kepada Allah. Wa tarkuha kufrun. Dan meninggalkannya adalah kufur, kata Rasulullah SAW. Wal jama'atu rahmatun. Jamaah kita bersatu adalah rahmat. Wal furqatu adzabun. Dan berpecah belah adalah azab. Bersatu hati kita di atas kebenaran, di atas kebaikan, rahmat dari Allah. Kenapa harus berpisah? Banyak orang yang berpisah karena masalah sedikit. Yang lebih jelek lagi orang berpisah karena dunia. Dunia. Karena diperoleh sedikit dunia itu, nggak ada arti apa-apa dunia yang diperoleh. Seandainya dia punya untung dari usaha dia 5 miliar, 10 miliar, kecil, nggak ada arti apa-apa. Dunia seisinya, semua dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing, gitu, kata Rasulullah. Lebih jelek dari bangkai kambing. Dan dunia ini gak ada harga meskipun seberat sayap nyamuk. Banyak orang yang berpisah karena dunia. Sedikit dunia, gak ada arti apa-apa. Kenapa harus berpecah belah? Kenapa harus berpisah? Padahal tadinya dia bersatu, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa harus berpisah? Karena dunia. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Lebih jelek daripada bangkai kambing. Banyak orang berpecah belah karena dunia. Dai berpecah belah karena dunia. Murid dengan guru karena dunia. Dunia yang dicari. Pisah dengan gurunya karena apa? Karena dunia. Baru untung 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar, gak ada artinya apa-apa. Dibandingkan dengan dunia seisinya, gak ada harganya di sisi Allah. Sebesar sayap nyamuk gak ada harganya. Kata Nabi SAW, Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini berharga seberat sayap nyamuk, berharga seberat sayap nyamuk, Allah gak akan berikan setetes air kepada orang kafir. Gak ada harganya. Meskipun hanya seberat sayapnya, gak ada harganya dunia ini. Makanya jangan kita punya harta sedikit, waduh lupa sudah. Ibadah lupa, sholat berjamaah lupa, ngaji lupa, sama ustadznya udah gak kenal lagi udah. Baru dikasih sedikit dunia, baru miliaran. Gak ada arti apa-apa uang miliaran itu. Dunia ini dan seisinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Jadi kita seorang yang beriman kepada Allah, apalagi sebagai penuntut ilmu, kita harus bisa tahu tentang hakikat dunia ini. Hakikat dunia ini gak ada apa-apa. Lebih jelek dari bangkai kambing. Bangkai kambing lebih jelek. Lebih jelek dari bangkai kambing. Gak ada arti apa-apa hakikat dunia. Yang kita lihat hakikat akhirat. Yang kita tuju seorang mukmin, akhirat bukan dunia. Yang kita tuju adalah akhirat. Makanya antum perhatikan bahwa dunia dengan seisinya ini gak ada harganya. Dan ini harus sering diingatkan. Karena lupa orang, ya, baru dapat uang jutaan aja udah lupa. Baru dikasih gaji sedikit, lupa sudah. La haula wala quwwata illa billah. Lupa manusia. Padahal kita disuruh ingat kita tentang akhirat. Dunia ini kata Rasulullah dan juga kata Allah dalam Al-Quran, mata'ul gurur. Kehidupan yang menipu, menipu semuanya nih. Jangan tadinya kita nggak punya utang jadi punya utang sama orang. Jangan. Allah kasih nikmat semuanya. Jangan dikejar dunia ini. Jangan. Yang kita kejar akhirat. Jangan kita jadi anak-anak dunia. Jadi anak-anak akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ali berkata,
irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali radhiyallahu anhu arda, bahwa dunia ini pergi membelakang pada kita. Karena kita ini umur kita tambah, kita kan pasti meninggal, pasti mati sudah. Pasti. Dan dunia ini pasti binasa semuanya, pasti sudah. Dan akhirat pasti akan ada dan kita akan menuju ke sana, pasti semuanya. Dunia ini meninggalkan kita. Akhirnya akan datang kepada kita. Dari keduanya ada anak-anak, kata Ali bin Abi Thalib. Fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Kata Ali, adalah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Jadi anak-anak akhirat, kejar akhirat itu dengan apa yang ada pada kita, kejar akhirat itu. Jangan dunia dikejar. Punya usaha sedikit berhasil, punya usaha lagi, bikin lagi usaha terus. Karena dunia, manusia terus tamak kepada dunia, nggak akan berhentinya. Kalau seandainya, kata Rasulullah SAW, dikasih manusia 2 lembah harta, dia pengen yang ketiga. Kalau sudah 3, pengen yang keempat, terus seperti itu. Dan tidak akan berhenti, kecuali kalau sudah ditutup mulutnya dengan tanah. Ditutup mulut dengan tanah, apa aja? Mati. Ditutup mulut dengan tanah apa? Mati. Baru berhenti dia dari cita-citanya. Kalau belum mati, terus dia. Hatta lagi sekarat, masih kepengen dunia dia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna'al akhirah wa la takunu abna dunia. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Fa innal yawma 'amal wa la hisab. Sekarang ini amal. Sekarang waktunya untuk berlomba-lomba melakukan amal-amal saleh. Wa ghadan hisab. Dan ghadan hisab wala amal. Artinya nanti besok di akhirat yang ada hisab, enggak ada amal. Sekarang kita perbanyak amal kita. Berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Berlomba-lomba. Kalau kita bicara soal masalah akhirat, berlomba-lomba. Dunia kita tenang aja. Rezeki pasti dikasih, tapi kita ikhtiar. Kalau sudah kita udah ikhtiar, udah ada usaha, cukup sudah dengan apa yang ada. Bisa mencukupi kita, istri kita, anak kita, cukup sudah. Tapi manusia memang gak puas manusia. Hawa terus dikejar. Akhirnya apa? Sampai ditutup mulutnya oleh tanah. Udah mati baru berhenti deh. Akhirnya apa? Tadinya nggak punya utang, ninggalkan utang. Ini manusia. Sudah apa yang ada, syukuri yang ada ini. Nikmat ini dari Allah SWT yang luar biasa. Harta kita yang berlebih kasih, zakat keluarkan, sedekah keluarkan. Kepada orang miskin bantu mereka, janda-janda miskin bantu, anak-anak yatim bantu. Sampai katakan as-sa'i al-marati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang mencari janda-janda yang miskin diberikan zakat, diberikan sedekah kepada mereka, dan juga kepada orang miskin. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti berjihad di jalan Allah. Gunakan kesempatan itu. Bukan terus mencari dunia, nggak ada habisnya. Orang kalau udah sibuk dengan dunia, mencari dunia, orang tambah bakhil. Tambah dicari, tambah bakhil, tambah pelit dia. Dan ini tambah rusak dia. Jadi dunia ini nggak ada artinya. Kita harus tahu hakikat dunia dan hakikat akhirat. Seorang yang beriman tahu hakikat dunia ini sementara dan nggak ada arti apa-apa. Yang ada sekarang ini kita beramal. Hakikat akhirat bahwa kita pasti akan ada hisab semua yang kita lakukan ini. Dan sudah saya sampaikan kepada antum di antara 4 pertanyaan 2 atau 3 pekan yang lalu saya sampaikan. Yang Allah akan hisab kita pada hari kiamat nanti tentang umur, tentang waktu kita, tentang ilmu diamalkan, tentang harta dari mana kita perolehkan, kemana dihabiskan, akan ditanya oleh Allah. Dan capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa, akan ditanya oleh Allah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah. Sekarang kita berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Itu ingat itu.
Sekecil apapun orang pernah berbuat baik, balas jasanya mereka dan kebaikan. Kenapa? Yang memerintahkan Allah dalam Al-Quran dan memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadi orang yang lain dan jangan putus kita dalam thalabul ilmi. Ini thalabul ilmi ibadah dan merupakan amal akhirat. Jangan berhenti kita. Sebagaimana kita yang sunnah kita nggak boleh berhenti, apalagi yang wajib. Nuntut ilmu wajib, nggak boleh berhenti. Terus thalabul ilmi. Nuntut ilmu wajib. Yang sunnah saja, sholat malam sunnah, Nabi celak kalau ada orang yang tidak sholat malam. Nabi celak. Tuh perhatikan ini. Nabi mencela anak muda, apalagi yang tua. Yang muda Nabi celak. Remaja, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Nabi celak ketika tidak sholat malam. Sampai Nabi katakan, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, tadinya rajin salat malam, kemudian ditinggalkan salat malam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr. Tadinya rajin salat malam, tinggalkan salat malam. Salat malam hukumnya apa? Sunnah. Nabi cela orang yang tidak salat malam, apalagi nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu ini. Jangan ditinggalkan untuk ilmu. Karena dagang, karena kerja, karena praktek, karena usaha, karena kuliah, atau yang lainnya. Nuntut ilmu wajib, jangan ditinggalkan nuntut ilmu. Wajib. Tinggalkan semuanya, kita beribadah kepada Allah dengan thalabul ilmi ini. Kemudian setelah dapat, kita berusaha untuk mengamalkannya, berlomba-lomba. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang surga, bukan kita bermalas-malasan. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tentang yang demikian, tentang sorga, kalian berlomba-lomba. Jadi masalah dunia itu jangan kita kejar, jangan. Biasa aja kita dalam mencari maisha, yang wajar aja. Untuk akhirat kita berlomba-lomba. Bahkan ada satu hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Rasulullah, at-tu'adatu fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirah. At-tu'adda maksudnya at-ta'anni. Berlambat-lambat, pelan-pelan dalam masa dunia itu baik, dalam segala sesuatu baik. Illa fi amal akhirah. Kecuali untuk amal akhirat enggak baik. Berlomba-lomba kita. Bersegera. Makanya Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah sebutkan mereka kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah menyebutkan mereka para anbiya wa rasul yang sudah diampuni dosanya, tempatnya di surga yang paling tinggi mereka semuanya. Al-anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa kata Allah? Kanu yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak lambat. Untuk ilmu bersegera, sholat berjamaah bersegera, bangun tengah malam bersegera, bersedekah bersegera, untuk menghafal Quran bersegera dia lakukan, untuk kebaikan bersegera. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka terus berdoa kepada kami dengan mengharap dan takut kepada kami, kata Allah. Dan mereka khusyuk dalam salatnya. Terus mereka bersegera dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bukan bermalas-malasan. Kalau antum lihat, kalau untuk masalah dunia, antum bisa lihat manusia ini kejar-kejaran dunia luar biasa, semangat. Kalau buat ngaji malas, buat sholat berjamaah telat mulu. Kalau ngaji paling belakang telat. Sholat berjamaah juga sama, begitu juga. Kalau sedekah, kalau diingatkan baru sedekah dia. Enggak segera dalam berbuat kebaikan. Orang Islam bersegera dalam berbuat kebaikan dan khusyuk dalam salatnya. Itu para anbiya sebagai contoh bagi kita semuanya. Jadi ini perhatikan, kita harus banyak bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat dan bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan tinggal antum berusaha bagaimana kita mengamalkan dari apa yang sudah dikaji.